Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa jadi ada ekonya ya? Terima kasih yang udah ngeklik podcast aku, Self Healing Ria Marliana. Karena di sini aku bakal banyak ngebahas tentang apa tuh? Berdamai dengan luka melalui psikologi Islam. Dan kadang aku spill juga tentang observasi gue selama kurang lebih 10 tahun terakhir mengenai karakter manusia berdasarkan golongan darah. Tapi ingat lagi, disclaimernya adalah namanya psikologi itu gak akan mutlak 100% benar. Karena golongan darah salah satu faktornya, tapi bukan satu-satunya faktor pembentuk kepribadian manusia. Oke? Nah, ngomong-ngomong nih soal golongan darah. Sebentar. Mungkin ada yang pengen tahu karir ngepodcast udah berapa lama gitu ya. Sebenarnya dari 2019 sekitar Juni kalau nggak salah. Cuman memang ada yang gue masukin lagi ke draft. Jadi ya masih lugu-lugu lucu gitu kan. Jadi aku malu sendiri. Dan jujur banget nih. Karena aku orangnya kan bukan seorang ekstrovert atau bukan orang yang mudah curhat ke orang, nggak mudah percaya ke orang untuk masalah personal, masalah pribadi dan perasaan. Jadi gue kadang-kadang bikin podcast ngambil hikmahnya sekaligus kayak self reminder. And you know what? Itu ngebantu banget gue untuk healing kira-kira 3 tahun terakhir ini. Ya barangkali lo juga orang-orang yang bertipikal sama kayak gue, coba deh sharing, ambil hikmahnya. Bukan curhat ya, tapi sharing mengambil hikmah bersama-sama. Dan kalau lu tahu gue pakai aplikasi apa, apakah ribet banget, mahal atau enggak? No, sama sekali enggak. Karena gue cuma pakai Anchor.fm. Lu tinggal download di App Store atau Play Store dan itu free, gratis ya. Kita kan suka yang gratis ya gak sih? Kalau bisa gratis kenapa harus bayar ya nggak? Apalagi kalau misalkan nih ya podcast kamu tuh membahana, terus kamu bisa dapat endorsan, who knows kan? Rezeki bisa dari mana aja cuy. Zaman sekarang gitu loh. Dan tenang aja, karena ketika lu salah misalkan ngomong salah ucap atau apa, kamu masih bisa edit di aplikasi Anchor itu. Jadi nggak usah pindah-pindah aplikasi. Very simple karena tinggal download, cuap-cuap di handphone. Kamu gak perlu tambahan-tambahan apapun yang lainnya. Udah buruan. Dan jangan lupa niatkan untuk mencari ridhonya Allah dan niatkan untuk beramal jariah. Oke? Karena sedekah itu gak harus duit cuy. Serius. Apalagi ini adalah hari terakhir Ramadan ya. Tadi malam itu aku pengen nge-podcast, cuman gimana ya, mata itu berat banget dan ya udah kalah sama ngantuk. Padahal episode untuk kali ini tuh sebenarnya episode yang lumayan penting buat gue sih. Lumayan penting ya. Karena banyak dari kita dan mungkin dari kamu juga takut bermimpi. Kok bisa? Kalau lu tahu, sebenarnya kerjaannya setan itu meniupkan ketakutan-ketakutan di dalam hati kita. Kamu cek di surat Al-Falaq kalau nggak salah ya. Al-Falaq ya? Pokoknya Al-Falaq sama An-Nas. Di situ lihatlah yang waswasil khannas. Oh, An-Nas berarti. Yang meniupkan was-was ke dalam diri kita. Takut mimpi gak tercapai. Ya gak? Takut nanti makan apa. Takut rezekinya dipatok orang. Salah ya? So, gue akan bahas tentang ini. Takut bermimpi. Jangan kemana-mana. I'll be back soon. Insya Allah. Pengen naklukin diri sendiri atau pengen naklukin hati golongan darah B, wajib banget baca. Jangan deketin golongan darah B sebelum miliki buku Beauty in Abyss ini. Tenang aja, karena bahasanya tuh bukan yang ilmiah banget. Ada cerita, ada narasi, tapi gak sepanjang novel-novel drama atau sastra. Cuman 25.000. Link pembelian terlampir nih. Alkisah, ada sebuah mobil yang terjerembab ke dalam sebuah saluran air tepi jalan di suatu daerah pertanian yang sepi sekali nih, dan si pengemudi kehabisan akal untuk menarik mobilnya keluar dari saluran air.
Gak lama kemudian ada seorang petani nih datang pakai kereta kuda. Melihat wajah si supir ini ya, si petani itu menawarkan bantuan. Pak, boleh saya tolong gak? Untuk menarik keluar mobil gimana sih ngomongnya? Untuk menarik keluar mobil yang jatuh tadi. Dengan apa? Dengan kudanya. Tapi si supir itu tuh kayak, masa bisa sih? Kayak gak percaya gitu loh. Karena dia hanya melihat satu ekor kuda aja. Bagaimana mungkin bisa menarik keluar mobil yang lebih berat dari dia gitu. Biasa kan, kadang kayak gitu. But you know what, tanpa memperdulikan pertanyaan si supir tadi nih, petani itu segera mengikatkan tali-tali penghubung antara mobil dan kuda itu. Dan gak lama kemudian, dia memecut pantat kudanya sambil berkata dengan keras, "Frankie, ayo tarik kekuatanmu." Salah. "Frankie, ayo tarik sekuatmu." Dan kemudian si petani memecut ke arah yang lain sambil berkata, "Lesi, ayo dengan segenap tenagamu tarik. Benny, keluarkan tenaga terbaikmu." Demikian petani tersebut memecut ke arah yang lain sambil berteriak. Dan untuk keempat kalinya nih, si petani memecut sambil berteriak, "Roger, ayo, kalian pasti bisa kalau bareng-bareng." Dalam waktu sekejap, mobil malang tersebut sudah berhasil ditarik kembali ke jalur mobil yang sebenarnya. So, si supir heran dong. Nanya nih ke si petani kan, "Pak, kenapa you harus memecut 4 kali dan menyebutkan 4 nama yang berbeda? Padahal kudanya itu cuma 1 ekor." Dan dengan tenang si petani menjawab bahwa aslinya kudanya itu buta. Jadi si petani pura-pura memecut 4 kali, seolah-olah ada 4 ekor kuda yang bersama-sama menarik mobil itu. Dan si kuda yang namanya Frankie tadi, Frankie, akan berpikir bahwa dia masih punya teman yang lain, Lesi, Benny, dan juga Roger, sebagai teman untuk bersama-sama menarik mobil yang berat. Sehingga kuda itu gak akan menyerah duluan, atau malah berpikir atau berpikir sebaliknya gitu. Dengan 4 ekor kuda pasti bisa, ya gak? Dan akhirnya itulah yang terjadi. Tahu gak sih makna dari cerita itu apa? Berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan dalam hidup kadang tergantung kepada paradigma kita atau cara berpikir kita. Dan peperangan yang terbesar terjadi di dalam medan pikiran kita tuh, kita berpikir bahwa kita tuh gak mampu, ya gak? Sering banget gitu. Orang-orang yang takut bermimpi itu karena apa sih? Karena takut dia tidak bisa handling perasaannya ketika gagal. Jadi PR-nya bukan ditakut bermimpinya, bukan terhadap mimpinya, tapi bagaimana kamu menghandle perasaan kamu itu nantinya. Menyiapkan parasut ketika mimpi lo ternyata digantikan oleh Allah dengan yang jauh lebih baik. Paradigma kita selama ini adalah gagal ya gagal, hancur gitu kan. Iya kan? Bener gak? Padahal Allah itu gak pernah mengatakan gagal terhadap semua harapan-harapan kamu. Allah itu selalu memberi kita semangat dan motivasi. Masalahnya nih, kita itu selalu mengandalkan keberhasilan dan tanggung jawab kesuksesan itu ke dalam diri kita. Ya gak? Padahal gini, Allah itu, misalkan nih, kita berdoa sama Allah dengan mengangkat tangan. Allah itu malu kalau sampai gak mengabulkan itu loh. Mengabulkan harapan-harapan kamu. Saking sayangnya, saking gak enaknya gitu. Ada gak kamu ketemu orang ya, yang dimintai apapun sama orang lain gitu, terus dikasih, diiyain karena saking gak enaknya. Kamu bayangin bahwa Allah jauh-jauh lebih dari itu. Masalahnya lu tuh ragu gitu, lu gak percaya sama Allah. Lo, enggak, kita ya. Ya gue kadang gitu sih. Karena kita
nggak percaya sama Allah, ragu, ditiupkan keraguan ke dalam hati kita oleh setan tadi. Padahal Allah tuh mengabulkan permohonan kamu, impian kamu, asalkan jujur ya, asalkan kamu tuh jujur bahwa kamu memang benar-benar ingin ke Mekah, atau misalkan kamu benar-benar ingin jadi kerja di perusahaan X gitu. Kamu ingin kuliah di Swedia atau di Jerman dan lain sebagainya. Allah pasti kabulkan di waktu yang tepat, ya kan? Dengan sesuai dengan yang kamu mau, ya, diganti dengan yang lebih baik, atau ditunda di akhirat. Masalahnya niat kita nih kalau bermimpi atau berharap atau berdoa itu dunia saja. Itu yang bikin kita stres ketika nggak mendapatkan apa yang kita mau, terus kita marah-marah sendiri, kita senewen, kita panik, kita takut dikatain gagal, ya enggak. Padahal mau lu dapat apa yang kamu impikan, mau lu diganti dengan yang lebih baik, mau nanti ditunda ke akhirat, itu semua kita nggak rugi loh, nggak ada ruginya. Karena every single day kita dapat perhatiannya Allah, kita selalu ingat ke Allah, kita dapat tabungan pahala nantinya. Hidup itu cuma sebentar cuy. Serius. Sekarang lu bayangin ketika lu hanya terobsesi dengan dunia, pontang-panting, marah-marah, stres ya, hanya terfokus kepada satu titik itu. Kalau misalkan gak sesuai terus kamu muring-muring. Maksudnya uring-uringan gitu kan. Tiba-tiba nih ajal menjemput. Apa gak sia-sia tuh? Karena gak akan dibawa mati semua kesetresan kamu itu, semua kerja keras kamu itu. Kenapa? Karena niat kamu, niat impian kamu hanya dunia saja. Gue kasih tips ya, ini gue udah praktekin insya Allah, dan memang ini ada landasannya. Kamu bisa cek di Al-Quran dimanapun bahwa sebenarnya Allah itu menyukai orang-orang yang punya empati, yang menginginkan sesuatu karena untuk ngebantu orang lain, terutama ngebantu orang lain semakin dekat sama Allah. Serius. Jadi kalau misalkan lu punya doa, lu punya mimpi, coba usahain bahwa doa itu bukan buat ego kamu, tapi buat ibadah, buat menjadi orang yang bermanfaat ke orang lain. Nanti kamu bisa lihat deh pelan-pelan. Kalau sekarang belum tercapai, ingat ya bahwa yang memberikan tercapainya doa, memberikan status itu tercapai nih, dream comes true, itu Allah. Allah yang akan mengatur waktunya, Allah yang mengatur jalannya. Saat ini memang belum, kamu masih diperankan seperti itu. Ya udah, ridho aja. Perkaranya adalah lo nggak ridho, jadi lo stres sendiri, lo takut bermimpi, lo terus putus asa, nggak mau berdoa lagi, nggak mau punya mimpi lagi, lo trauma dan lain sebagainya. Kak, tapi susah kak untuk ridho. Betul, karena ridho itu urusannya hati. Dan yang mengatur, membolak-balikan hati itu siapa? Allah. Kita kadang gak bisa ngatur perasaan kita sendiri kan. Jadi cobalah punya mimpi. Kayak gue nih, lu tahu gak sih gue punya mimpi menjadi penyiar radio sejak gue SMP. Tapi gue gak pernah mikirin itu. Gue cukup berdoa, ya Allah aku pengen ini. Tapi gue benar-benar jujur, karena tipikal aku adalah orang yang apa adanya. Kalau gue bilang pingin, ya itu memang gue pingin itu gitu. You know what? Setelah usia 35 tahun ini, 32 tahun lah, gue bisa menjadi podcaster, dan menurut gue ini jauh lebih menyenangkan dibanding dengan penyiar radio. Seriusan. Jadi bermimpilah, fokus kepada apa yang bisa kamu lakukan sekarang, berdoalah, minta agar hatimu dikuatkan, diridokan kepada skenario apapun yang Allah siapkan untuk lo. Ketika itu berat, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Karena gak ada kekuatan apapun kecuali dari Allah. Okay? So, stay love and